Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzan Azim. Pada kesempatan ini saya akan membuat video UAS basis data mengenai store function, store prosedur, dan trigger pada MariaDB. Baiklah, kasus yang saya angkat yaitu mencari kredit pajak pada sebuah tabel membership dengan keterangan bagi yang memiliki kredit di atas 20.000 akan terkena 7% pajak kredit, yang kreditnya di atas 15.000 akan terkena pajak 5% pajak kreditnya. Sedangkan kredit di bawah 10.000 tidak akan terkena pajak kredit. Jadi maksudnya di sini, jika seseorang membayar kredit, maka ia juga harus membayar kredit pajak. Baik, jadi di sini saya akan menggunakan MariaDB. Sebelumnya untuk menggunakan MariaDB kita perlu menghidupkan service dari MySQL terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan exam. Jadi di sini service dari MySQL dihidupkan terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya untuk mengakses MariaDB ini, kita perlu masuk ke dalam CMD. Ini. Baik, di sini kita perlu masuk ke dalam direktori MySQL yang ada pada exam. Jadi di sini saya akan keluar terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam folder bin yang berada di folder exam. Kita login atau kita masuk sebagai urut ke dalam MariaDB. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam MariaDB. Baik, di sini saya akan menggunakan database yang sebelumnya sudah saya buat. Selanjutnya kita connectkan terlebih dahulu sel database. Baik, di sini terdapat database-nya dan saya menggunakan database marketplace dengan menggunakan perintah use. Baik, database marketplace sudah saya gunakan. Selanjutnya kita lihat tabel dari marketplace ini. Baik, terdapat tabel dari marketplace ini, yaitu yang pertama copy membership dan membership. Di sini saya menggunakan membership. Sebelumnya, pada video sebelumnya saya sudah menggunakan tabel copy membership. Sekarang saatnya saya menggunakan yang membershipnya. Selanjutnya kita cek isinya. Baik, di sini sudah keluar hasil datanya, yang mana terdapat 10 baris. Sebelumnya saya sudah menggunakan ini, yang mana pada customer ID yang 11819 itu sudah saya hapus terlebih dahulu. Setelah data customer ID yang 118 dan 119 sudah dihapus, langkah selanjutnya di sini saya akan membuat suatu fungsi atau function yang akan memberitahukan berapa persen terkena pajak dari kreditnya. Jadi di sini saya akan menggunakan satu kolom kredit limit pajak. Kita buat tabelnya. Baik, di sini kolom pajak kredit limitnya sudah kita buat, hanya saja nilainya masih 0 atau kosong. Jadi di sini yang akan saya buat yaitu mengisi kredit pajak limit ini. Yang ini. Berdasarkan kredit limit dari masing-masing customer. Jadi misalnya untuk customer dengan kredit limit lebih dari 20.000, dengan kredit limitnya lebih dari 20.000 akan dikenakan pajak sebesar 7%. Jadi di sini saya akan buka file .query SQL. Di sini saya sudah membuat filenya dengan nama query.sql pada folder bin yang ada pada direktori MySQL di exam ini. Di sini saya akan membuat suatu fungsi. Yang pertama kita buat dulu fungsinya create or replace function pajak kredit limit dengan nama pajak kredit limit kredit integer 10 return varchar 20. Bikin declare fee pajak kredit limit varchar 20. Jika
kredit besar dari 20.000, maka terkena pajak sebanyak 7%. Sedangkan jika besar jika besar dari 15.000, akan terkena pajak sebanyak 5%. Jika di bawah 10.000, maka tidak akan terkena pajak, yaitu no pajak. Kita simpan. Setelah kita save, kita panggil nama filenya dengan cara dengan nama file query.sql. Baik, berhasil. Kemudian kalau sudah, kita akan mencoba menggunakan fungsi ini pada tabel pajak kredit limit ini. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu tabel dari pajak kredit limit ini. Baik, pajak kredit limitnya masih 0 semua. Kemudian kita coba untuk memanggil atau menggunakan fungsi tadi yang sudah kita buat. Kita panggil. Jadi di sini kita akan mengupdate tabel dari pajak kredit limit. Kita akan memasukkan nilai pada pajak kredit limit ini dengan fungsi yang sudah kita buat tadi. Dengan parameternya kita gunakan pajak kredit limit pada ID 111. Kalau sudah, mari kita coba menekan tombol enter. Baik, berhasil. Kita coba cek. Baik, pada customer ID 111 yang bernama Doni, kredit limit 20.000, maka akan dikenakan pajak sebesar 1.400. Kemudian berikutnya saya akan membuat suatu prosedur dengan parameter ID dari tabel copy membership ini serta dengan exception handle untuk menghandle jika customer ID tidak ditemukan. Baik, kita langsung saja. Jadi di sini saya membuat suatu prosedur yang mana dalam prosedur ini ada dua variabel, yaitu variabel ID, customer ID, dan vCounter. Jadi di sini untuk variabel ID-nya saya mengambil dari variabel customer ID dan vCustomer ID. Kemudian untuk variabel counternya, vCounter, di sini kita akan menghitung berapa banyak customer ID pada tabel membership dengan ID yang akan kita masukkan ke dalam parameternya. Kemudian jumlah customer ID yang didapatkan tadi dimasukkan ke dalam variabel vCounter ini. Kemudian jika vCounter tidak sama dengan 1, artinya jika customer ID-nya tidak ditemukan, maka akan message text yaitu customer not found. Kita memanggil SQL state yaitu error dengan pesan customer not found. Namun jika vCounter ini sama dengan 1 atau sama dengan jika customer ID ditemukan pada membership ini, maka kita akan mengupdate membership ini. Kemudian kita set pajak kredit limit ini dengan parameternya pajak kredit limit, dimana customer ID ini sama dengan parameternya, sama dengan parameter prosedur customer ID ini. Kemudian berikutnya kalau sudah kita save, lalu kita panggil filenya. Kita save, kita panggil filenya. Baik, berhasil. Baik, di sini prosedurnya sudah masuk. Jadi di sini saya akan memanggil prosedurnya dengan cara call prosedur pajak kredit limit. Kemudian parameternya di sini saya akan masukkan ID. Kita masukkan ID customer-nya. Misalnya pada customer ID 112. Kita gunakan customer ID 112.
kita enter sukses, kemudian kita cek. Baik, pada customer ID 112 yang bernama Yaya, untuk pajak kredit limitnya yaitu lebih dari 20.000 akan dikenakan pajak sebesar 2.100, 7% dari 30.000. Selanjutnya kita coba dengan customer ID yang tidak terdapat kodenya di sini, yaitu pada customer ID yang 8 dan 9. Kita coba yang customer ID yang 8 ya. Customer not found. Karena jika tidak ditemukan customer ID-nya, maka keluar pesan yaitu customer not found. Baik, kita masuk ke trigger. Pertama kita buat tabel terlebih dahulu, tabel log namanya. Baik, integer 10 dimiliki extra auto increment. Di kolom no integer 0, key-nya primary, extra-nya auto increment. Selanjutnya kita lihat tabel lognya ini. Di sini masih empty ya, masih kosong, empty, belum ada. Selanjutnya kita coba membuat triggernya. Kita ganti yang bagian atas ini. Baik, kita klik trigger pajak sebelum mengupdate setiap baris pada tabel membership. Kita insert into log set pajak limit lama sama dengan out pajak kredit limit, pajak kredit limit baru sama dengan neo pajak kredit limit. Keterangan berhasil update. Kita coba trigger ini. Di sini jika pajak kredit limit lama dan baru berubah, maka pada tabel log akan berhasil diupdate dengan keterangan berhasil diupdate. Kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita panggil. Maaf, terdapat kesalahan. Baik, sebelumnya saya sudah mencobanya dengan trigger tulisan pajak. Sekarang saya menambahkan satu huruf di belakangnya supaya tidak terjadi error. Kita save lalu kita ulangi lagi. Baik, triggernya berhasil. Kita cek tabel select from log ini. Masih kosong atau tidak ada. Sekarang kita coba untuk mengganti atau kita update dengan menggunakan trigger ini. Kita langsung saja call. Yang belum diupdate yaitu misalnya 113. Enter. Baik, berhasil. Kita cek dulu. Kita cek dulu. Kita cek terlebih dahulu membershipnya. Baik, customer ID yang 113 berhasil diupdate, yang mana pajak kredit limitnya besar dari 20.000, maka dikenakan pajak sebanyak 7%. Selanjutnya kita coba lagi. Kita ganti dengan di bawah 10.000, misalnya yang customer ID yang 112. Baik, berhasil. Kita cek lagi. Customer ID yang 112 ya, memiliki pajak kredit limit no pajak karena
Jika di bawah 10.000 tidak dikenakan pajak. Kita lihat selanjutnya kita lihat tabel log tadi. Apakah berubah? Berhasil diupdate. Untuk yang dua customer ID yang kita ubah tadi berhasil diupdate, maka tabel pada log ini juga dimasukkan, yang mana pada customer ID 113 dan 1122 bisa kita ubah atau datanya bisa berhasil diupdate. Kita coba lagi satu buah, misalnya kita coba lagi dengan customer ID yang berbeda. Misalnya 121. Baik, berhasil. Lalu kita lihat tabel lognya. Baik, untuk pajak kredit lama bernilai kosong, sedangkan untuk pajak kredit baru datanya berhasil diupdate. No pajak karena di bawah 10.000 datanya berhasil diupdate. Baiklah, sekian dari saya mengenai storage function, storage procedure, dan trigger. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.